bahwa orang yang mengistirahatkan jiwanya daripada tadbir, maka Allah yang bakal mengurusi dia, seperti apa yang di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah rahimahullah menyatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum anta binafsik. Istirahatkan jiwa Anda, bukan raga. Istirahatkan jiwa Anda daripada mengatur kehidupan. Apa yang telah dijalankan oleh Tuhan, Anda tak perlu ikut campur kepada Tuhan. Ini namanya tadbir. Suku tadbir yurisu tadbir. Salah berencana mendatangkan bencana, begitu bahasa. Fatadbirul mahmud, maka ada pun tadbir yang terpuji. Wa makana ila makana tadbirun ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu barang yang ada oleh barang menuju kepada apa yang ada oleh barang, yaitu perencanaan kepada sesuatu yang mendekatkan oleh sesuatu akan dikau ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini yaitu penjelasan bagi orang-orang yang mengambil ibrah pelajaran, wa hidayatun lil mustabsirin, dan petunjuk bagi orang-orang yang meminta basirah. Wa huwa anna man kharaja an tadbirihi li nafsihi kana Allahu wal mutawalliya bi husni tadbirilah, yaitu bahwa barang siapa keluar oleh dia daripada pengaturan dia untuk dirinya dia, maka niscaya ada oleh Allah adalah yang mengurusi dengan bagusnya pengaturan baginya. Artinya pada pertemuan ini berbicara tentang tadbir, dan bagian-bagian tadbir, ada tadbir madmum, ada tadbir mamduh, ada perencanaan yang dipuji oleh agama, ada perencanaan yang dicela oleh agama. Ini akan dijelaskan bahwa orang yang mengistirahatkan jiwanya daripada tadbir, maka Allah yang bakal mengurusi dia, seperti apa yang di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah rahimahullah menyatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum anta binafsik. Istirahatkan jiwa Anda, bukan raga. Istirahatkan jiwa Anda daripada mengatur kehidupan. Apa yang telah dijalankan oleh Tuhan, Anda tak perlu ikut campur kepada Tuhan. Ini namanya tadbir. Wa tadbiru ala qismaini. Adapun tadbir yaitu terbagi atas dua bagian. Tadbirun mahmudun wa tadbirun madmumun. Ada pengaturan yang terpuji dan pengaturan yang tercela. Fatadbirul madmumu huwa kullu tadbirin yan'atifu ala nafsika liwujudi hadhiha. Maka adapun tadbir yang tercela adalah yaitu tiap-tiap tadbir yang terliputi atas nafsu dengan adanya bagian nafsu. Laisa lillahi fihi syai'un, tidak ada bagi Allah pada tadbir oleh sesuatu. Mana tuh? Kat tadbiri fi taksiri maksiatin, seperti pengaturan perencanaan pada menghasilkan maksiat, yakni mengerjakan maksiat. Itu bukan tadbir Allah, madmumna. Jangan kita bilang ini mau udah garisnya aja dari Tuhan, salah itu. Au fi hadin li wujudi ghaflah, atau pada bagian karena adanya kelalaian. Au ta'atin li wujudi riya'in, atau ketaatan karena adanya keriaan, wa sum'atin dan sum'ah, wa nahwi dzalik dan seumpama yang demikian itu. Fa hadza kulluhu madmum,
maka ini tadbir seluruhnya yaitu tercela. Li'annahu, karena bahwa ini tadbir imma ada kalanya mujibun iqaban, yaitu menyebabkan akan disiksa, wa imma mujibun hijaban, dan ada kalanya yaitu menyebabkan akan dihijab. Pokoknya dua-duanya mujibun. Waman arafa nikmatal aqli, siapa orang yang mengetahui akan nikmat diberikan akal oleh Allah, istahya minallahi, maka ia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yasrifa aqlahu, akan bahwa mendaya gunakan akan akalnya, ila tadbiri ma la yusiluhu ila qurbi, kepada mengatur barang yang tidak menyampaikan oleh barang akan dia kepada kehampiran dengan Allah, wala yakunu sababan liwujudi hubbi, dan tidak ada oleh barang yaitu penyebab bagi adanya kecintaan Allah. Orang yang mengerti tentang nikmat akal, dia bakal malu menggunakan akalnya kepada hal-hal yang tidak ada kedekatan dengan Allah, kepada hal-hal yang tidak bisa mendatangkan kecintaan Allah. Intinya orang yang memiliki akal cerdas, pola pikirnya, mindsetnya sudah digunakan, apa yang bisa membuat dia dekat dengan Allah, apa yang membuat dia dicintai Allah, itu mulu otak. Allah demen gak kayak begini nih? Begitu Allah demen gak kayak begini nih? Itulah akal yang cerdas. Wal aqlu afdalu ma manallahu bihi ala ibadi. Adapun akal yaitu paling utamanya barang yang menganugerahkan oleh Allah dengannya atas hamba-hamba Allah. Bi annahu subhanahu wa ta'ala khalaqal mawjudat, karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan oleh Allah akan segala yang ada. Wa tafaddala 'alaiha bil ijad, dan memberikan anugerah oleh Allah atas mawjudat bil ijad, dengan nikmat ijad, wa bidawamil imdad, dan dengan senantiasa diberikan sokongan-sokongan Allah, yang dalam bahasa Imam Ibn Athilah dalam hikamnya, nikmatani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda li kulli mukawwanin anhuma, nikmatul ijad wa nikmatul ibdad. Ada dua nikmat yang tidak lepas segala makhluk yang ada, yaitu nikmatul ijad dan nikmat ibdad. Fastarakatil mawjudati fi ijadihi wa imdadihi, maka bersekutu fastarakatil mawjudatu, maka bersekutu oleh segala yang ada pada ijadnya Allah dan imdadnya Allah. Fala mastarakan, maka kalau sama semuanya mawjudat, aradal haqqu subhanahu wa ta'ala an yumayyizal adamiyatuhum, menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan bahwa mengistimewakan oleh Allah akan manusia daripada segala mawjudat. Fa'atahul aqla, maka memberikan oleh Allah akan adami al-aqla, akan akal, wa ayyadahu bih, dan menguatkan oleh Allah akan manusia dengan akal, wa faddalahu bidzalika 'alal hayawan, dan mengunggulkan oleh Allah akan manusia dengan demikian akal 'alal hayawan, mengungguli atas makhluk-makhluk hidup yang lain. Wa akmala bihi nikmatul insan, dan menyempurnakan Allah dengan akal akan nikmatnya Allah atas manusia, sehingga fabil aqli, maka dengan akal, wa wufurihi, dan sempurnanya akal, wa israqihi, dan bersinarnya akal, wa nurihi, dan cahayanya akal, tatimu masalihud dunya wal akhirah, sempurna oleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Fasarfu nikmatil aqli ila tadbirid dunya allati la qadra laha indallahi ta'ala kufrun li nikmatil aqli, maka adapun mendaya gunakan nikmat akal kepada mengatur dunia yang tidak ada nilai barang sedikit pun bagi dunia di sisi Allah, yaitu kufur bagi nikmat akal. Wa tawajjuhu ila ihtimami bi islahi sya'nihi fi ma'adihi qa'iman bi syukril muhsini ilaih wal mufidu min nurihi alaih ahabbu bihi wa akhra wa afdallahu wa aula. Adapun mengarahkan akal kepada mementingkan dengan mendandani urusannya dirinya daripada akhiratnya, qa'iman bi syukril muhsini, padahal menjalankan dengan bersyukur kepada yang berbuat baik kepadanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, wal mufidi min nurihi alaihi, wal mufidi, dan yang wal mufidi min nurihi alaihi, dan yang melimpahkan dari cahayanya Allah atasnya, ahadku, yaitu lebih berhak, bihi dengannya, wa akhir, lebih nyata, wa afdalahu wa aula, dan lebih utama baginya dan lebih utama.
fala tasrif aqlaka, maka jangan mendaya gunakan olehmu akan akalmu, alladzi manallahu bi alaika, yang memberikan anugerah oleh Allah dengan akal atasmu, fi tadbiri dunia, pada mengatur dunia, allati hiya kama akhbaru anha Rasulullah, yang dia dunia itu seperti apa yang memberitakan tentang dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya Nabi, ad-dunya jifatun qadiratun, adapun dunia yaitu bangkai yang menjijikan. Sebagaimana hadis ini riwayat daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Auliya meriwayatkan ini. Kata Imam Ali, pada ini Rasulullah bersabda, ad-dunya jifatun qadiratun faman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia itu adalah bangkai yang menjijikan. Siapa yang pengen dunia, monggo rebutan sama anjing-anjing. Begitu kata Nabi. Dunia biasa. Wa kama qala lidhahak, dan sebagaimana bersabda oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Dhahak, ma ta'amuka, yaitu apa, adapun makananmu apa Dhahak? Qala, kata Nabi, al-lahm wal laban, daging dan susu. Qala, kemudian kata Nabi, artinya makanannya enak-enak, burger, ini itu dah begitu, macam KFC, CFC, apa aja dah, begitu, cere, gitu, pecah durian, ya apa ya? Kata Nabi, enak-enak ya. Qala summa yamudani ila madha, kira-kira kemudian balik kemana tuh susu apa daging tuh, kemana? Itu yang udah masuk perut itu larinya kemana yang enak-enak itu? Qala ila maqad alimta ya Rasulullah, kepada apa yang kau tahu ya Rasulullah, yang kau juga tahu dah, semua yang enak-enak juga yang enak sama, jadi tidak juga. Qala, kata Nabi, fa innallaha qad ja'ala ma yakhruju minabni adam masalan lidunya, maka sesungguhnya Allah itu sungguh menjadikan oleh Allah akan apa yang keluar dari daripada anak cucu Adam akan perumpamaan bagi dunia. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya dari Sayyidina Dhahak Al-Kalabi radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga Imam Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Muhammad dalam Musnad Ahmadnya, Nabi menjelaskan dunia itu enggak beda kayak enggak beda, maka jangan terlalu dipusingin. Kita mau kencing berapa, ini berapa, yang mulai disepiteng masuk berapa liter, udah dunia biasa aja. Jangan dipusingin, musingin dunia sama dengan musingin begitu. Fatadbirul mahmud, adapun pengaturan, perencanaan yang terpuji, dan ini yang dikata oleh Imam Ali, su'ut tadbir yurisut tadmir, su'ut tadbir yurisut tadmir, buruknya penanganan itu mendatangkan kekacauan. Menangani corona dengan keliru akan menjadi kacau pada pola pikir. Apa aja? Kalau bahasa lainnya, su'ut tadbir yurisut tadmir, salah berencana mendatangkan bencana. Begitu bahasa saya. Fatadbirul mahmud, maka ada pun tadbir yang terpuji. Wa makana ila makana tadbirun ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala, itu barang yang ada oleh barang menuju kepada apa yang ada oleh barang, yaitu perencanaan kepada sesuatu yang mendekatkan oleh sesuatu akan dikau ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya nggak begitu kan? Makana tadbiran, begitu ya? Betul ya? Ini double ini ya. Makana tadbiran ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar begitu, ini redaksinya salah ini. Yaitu barang yang ada oleh barang, yaitu perencana kepada sesuatu yang mendekatkan oleh sesuatu akan dikau ila Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Pokoknya yang namanya takbir yang terpuji, berencana yang benar, perencanaan planning yang benar adalah satu planning yang dimunculkan dalam otak dan mindset kita. Hal-hal yang bisa tambah intim dengan Allah, tambah tumbuh kecintaan sama Allah, itu boleh. Takbir fi barakatil dhimah min huquqil makhlukin, seperti memikirkan, merencanakan pada membebaskan tanggungan daripada hak-hak makhluk. Ima wafaan, ada kalanya membayari utang kita tuh yang dulu zaman SMA ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji gitu, itu tuh bayar. Wa ima istiqlal, ada kalanya meminta halal. Bagaimana nih, apa minta halal apa bayar nih, itu mikirinnya dipuji. Wa tashihi taubati, dan meluruskan taubat, membenarkan taubat ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wal fikrati fima yu'addi ila qam'il hawa wal al-murdi wa syaitanil mughwi, dan memikirkan pada sesuatu yang membawa pada sesuatu kepada mematahkan syahwat yang menjatuhkan, dan setan yang menyesatkan. Fahadha kulluhu mahmudun la syakka fi, maka ini takbir seluruhnya itu terpuji, tidak ada ragu padanya. Walidzalika, dan karena yang demikian itu mahmud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikratu sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Adapun bertafakur, memikirkan 1 jam itu lebih baik ketimbang dari ibadah 70 tahun. Jadi merenung itu kalau bagus kita, maka tafakur itu cakep. Ibadah yang paling ringan tapi bobot ganjarannya tinggi adalah tafakur. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahaba dau'u. Tafakur itu pelita hati. Bila orang hatinya nggak bertafakur, nggak ada cahayanya. Renungin aja apa yang dalam dunia, apa aja itu dijadiin bahan renungan, namanya tafakur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Durrul Mansur, juga Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummalnya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau Ibnu Abbas bahasanya fikratu sa'atin khairun min ibadati sanatin, itu ada di Musnad Ad-Dailami, tapi riwayatnya dari Ibnu Abbas. Kalau yang 70 tahun dari Abu Hurairah. Wa tadbiru lid dunya ala qismaini, adapun memikirkan bagi dunia yaitu terbagi atas 2 bagian. Tadbirud dunya lid dunya, mengatur dunia untuk dunia, wa tadbirud dunya lil akhirah, mengatur dunia untuk akhirat. Fa tadbirud dunya lid dunya, mengatur dunia untuk dunia, huwa an yudabbira fi asbabi jam'iha, itu bahwa memikirkan oleh seseorang pada sebab-sebab mengumpulkan dunia. Untuk apa? Ibtikharan biha, karena berbangga-bangga dengan dunia, wastiksaran, dan karena menumpuk-numpuk memperbanyak. Wa kullama zida biha syai'un, manakala ditambahkan pada dunia oleh sesuatu, izdada ghaflatan wa tiraran, maka bertambah-tambah oleh dia akan kelalaian dan keterpedayaannya. Fa'amaratu dzalik, maka adapun tandanya, cirinya yang demikian itu takbir dunia lid dunya, antasghalahu anil muwafaqah wa tu'addiyahu ilal mukhalafah, yaitu bahwa menyibukkan diri oleh engkau akan Allah, jauh daripada akan sesuatu daripada yang cocok, wa tu'addiyahu ilal mukhalafah, dan membawa oleh kamu akan dia ilal mukhalafah, ke pembangkangan. Kalau buat yang ibadah kita ogah, kalau bukan ibadah kita demen. Ngasih buat bini bilang duitnya gak ada, kalau dipanggil Kang Mas sama biduan ada. Kalau buat ibu duitnya habis gajiannya, kalau buat ceweknya minta pulsa, siap neng. Ini namanya keliru. Dunia untuk dunia, dunia untuk dunia, yang kayak begitu. Jadi apa aja yang cocok dengan hawa nafsu dikerjakan.
Tapi yang cocok dengan agama pura-pura merem. Itu begitu. Wa tadbirud dunya lil akhirat. Adapun mengatur dunia untuk akhirat kaman yudabbirul matajir, yaitu seperti orang yang mengatur merencanakan akan perniagaan liyakula minha halalan, agar ia bisa makan daripadanya akan yang halal. Itu namanya tadbir dunia akhirat. Kita bagaimana dagang supaya untung, supaya kita buat ibadah, itu mikirinnya ganjaran gede. Bagaimana ini kiat-kiatnya, resep-resepnya. Tujuannya supaya bisa makan yang halal. Waliyan'ama biha ala dawil faqati ifdalan, dan agar memberikan nikmat, menyenangkan ia dengan dunia, dengan matajir atas orang-orang yang kesusahan sebagai ifdal, anugerah belas kasihan. Waliyasuna biha nafsu nasi ijmalan, dan agar menjaga diri ia dengannya, matajir atau dengan dunia, akan dirinya daripada manusia sebagai ijmalan. Ijmalan itu menjaga kehormatan diri. Kalau orang itu namanya tadbir dunia untuk akhirat, orang yang nyari duit supaya dia makanannya halal. Begitu. Kalau kita baca doa ta'lim itu wa yassirin kasba minal halali wa najjina min dillatis su'ali. Doa penutup pidato. Ya Allah, dengan ngaji ini karamat wali-wali tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Haddad, Imam Ghazali, gampangin usaha kami dari yang halal, selamatin kami daripada rendahnya mengemis. Jangan sampai kami jadi pengemis, tapi justru jadi menjadi pemberi. Itu namanya nyari duit untuk akhirat. Yang kayak begitu. Fa'amaratu dalika, adapun tanda yang demikian itu adamun istiqsar, yaitu tidak menumpuk-numpuk, wal intikhar, dan menyimpan. Manakala dapat duit dia bantu orang, dapat duit lagi bisa bantu lagi, dapat duit lagi bisa bantu lagi. Wal isaf, dan menolong orang, wal isar, dan mendahulukan kepentingan orang. Itulah para sahabat-sahabat pada kerja yang hebat-hebat itu, yang sukses itu, karena dunia tidak dijadikan untuk berbangga-bangga, tapi dijadikan jalan supaya dia selamat untuk di akhirat, jangan mengalami dahaga. Faqad tabayyana min hadza, maka sungguh telah nyata dari ini bayan, annahu laisa kullu talibin lid dunya madhmuman, bahwasanya tidaklah tiap-tiap orang yang mencari dunia itu tercela. Betapa Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Quran menyebut dunia, duit dengan khairan. Itu menunjukkan tidak semata-mata cari duit tercela. Kata Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Duit khairin, Quran. Saking bagusnya dalam bahasa agama. Enggak, ente kerja mati-matian buat akhirat, itu bukan hubud dunia, bukan. Laisa kullu talibin lid dunya madhmuman. Begitu. Balil madhmumu, bahkan ada pun yang tercela itu man talabaha li nafsihi la li rabbi. Itu orang yang mencari dunia untuk kepentingan hawa nafsunya dirinya, bukan untuk kepentingan Tuhannya. Itu tercela tuh. Wali dunia, untuk senang-senang di dunia, la li akhirati, bukan untuk akhiratnya. Fanas idan ala qismaini, maka adapun manusia idan, kalau begitu yaitu terbagi atas dua bagian. Abdul talabat dunia di dunia, pertama adalah seorang hamba yang mencari dunia untuk dunia, ini namanya tadbir madhmum. Wa abdul talabat dunia lil akhirah, dan hamba yang mencari dunia untuk akhirat, ini dipuji. Ada yang jauh tinggi dari ini. Apa? Wasami'tu Syekhana Abul Abbas Al-Mursiyah radhiyallahu anhu yaqul,
Dan aku mendengar akan guru besar kami Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqulu mengatakan, al-arifu, adapun orang yang makrifat, la dunya wala akhirat, yaitu enggak ada dunia baginya, wala akhirat, dan tidak ada akhirat. Kalau orang yang makrifat enggak ada dunia, enggak ada akhirat. Kenapa? Li'anna dunyahu li akhiratihi, karena bahwa dunianya si arif orang makrifat untuk akhirat, wa akhiratahu li rabbihi, dan akhiratnya untuk Tuhan. Jadi enggak ada dunia, enggak ada akhirat, semuanya Tuhan. Itulah orang yang makrifat. Dari ini kita bakal bercerita bagaimana ada kiai-kiai kaya raya, begitu, para sahabat Nabi kaya-kaya, para tabi'in kaya-kaya, tabi'in kaya-kaya. Ngapa itu kiai kaya? Nggak butuh dunia. Ini mau diceritain bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berkenaan dengan dunia. Kenapa tuh mereka pada punya dunia? Hartanya banyak-banyak. Apalagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ada rezeki, suatu saat kita ziarah ke Yordan, makamnya di Yordan. Banyak tuh orang pada ziarah Yordan, orang pengen kaya, karena ini sahabat ini luar biasa, kaya raya. Jadi luar biasa, entrepreneurnya luar biasa. Nah, ini doain sama Nabi, maka apa aja sama dia diolah jadi aja. Abdurrahman bin Auf waktu datang ke Madinah itu kan sama Nabi disudah-sudarain antara Muhajir dan Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf itu ditawarin oleh saudaranya yang di Madinah, saya lupa tuh namanya tuh, daripada Ansornya itu. Abdurrahman, ente mau apa? Saya punya tanah 2 hektar, sektor buat ente, sektor buat tanah. Enggak, saya punya bini, ente pilih dah mana yang paling cakep menurut ente, nanti bisa saya cerai, ente ambil. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf, terus ente minta apa? Saya mau tanya, pasar di mana? Dia cari pasar. Aduh, itu pasar yang dekat Masjid Umar, pasar Yahudi itu. Itu pasar, semua kiosnya punya Yahudi. Oh begitu. Kalau begitu saya minta dipinjemin duit aja. Maka minta dipinjemin duit. Pinjemin duit. Enggak pakai setahun, semua kios kebeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pasar berubah menjadi pasar Islami. Tuh hebatnya Abdurrahman bin Auf. Itu begitu, mindsetnya luar biasa. Jadi bapak ekonomi itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf, semuanya orang pada menyebut kita pergi ke pasar Islam aja, pasar Yahudi payah, gitu. Itu begitu, dan itu diambil oleh Cina. Enakan beli ke Cina aja, murah dia. Tuh, itu tuh diambil tuh impor oleh Cina. Kita itu selalu Cina sulit disaingin, begitu. Jadi di otak tuh udah begitu. Nah, dulu begitu tuh kita di pasar Islam aja hebat dia, selalu begitu. Maka kenapa kita ini mundur? Karena kita meninggalkan kitab suci kita. Kenapa orang Barat maju? Karena meninggalkan kitab suci. Jadi sama-sama judulnya. Orang Barat maju meninggalkan kitab suci, dan orang Timur mundur karena meninggalkan kitab suci. Sama-sama meninggalkan, hasilnya beda. Karena mereka dari yang buruk kepada yang bagus. Kalau kita dari yang bagus kepada yang buruk. Begitu. Itu begitu. Dari yang bagus kepada yang buruk. Itu Amerika di dalam demokrasinya. Yang paling majunya demokrasi kata orang semua sedunia Amerika. Partai cuma 2. Untuk lebih mengatur masalah lebih gampang. Satu jadi penguasa, satu jadi pengawas. Itu begitu, itu paling majunya. Kita mundur, partai banyak banget nih, begitu, banyak banget. Begitu lagi orang. Maka mereka maju. Kenapa? Ngebuang kitab sucinya. Kita juga mundur karena ngebuang kitab suci. Sama aja, sama-sama ngebuang kitab suci. Cuman bedanya mereka ngebuang yang buruk, ngambil yang bagus. Kalau kita nabung yang bagus, ngambil yang buruk. Ini yang jadi repot. Jadi repot. Banyak orang-orang kita di Bangkok, teman-teman saya puji di Bangkok. Betapa dompetnya ketinggalan di WC, sampai seminggu nggak ada yang berani ngambil. Di Bangkok
ambil detik ini, Bangkok, Kamboja itu ketinggalan. Bali hari dia ingat ada di situ. Orang sono ini bukan haknya. Takut kalau saya ambil nyari dia susah. Enggak mau saya tanggung jawab, biarin di situ. Orang sono biar aman. Niatnya nggak ngambil, ngamani. Kalau orang kita di tempat masjid nih baru sejam hilang, niatnya sama, ngamanin. Tapi hilang juga. Padahal niatnya sama tuh, ngamanin juga. Kalau dia juga niatnya ngamanin. Itu ajaran Islam dipakai. Gitu. Ini kita lemah ini kita. Udah susah dah. Kita temannya gontok-gontokan aja kita sama teman kita. Udah begitu banget temannya. Udah susah dah. Wa ala hada, dan atas ini bayan. Mana tuh bayan yang tadi tuh? Fanasu idan ala qismaini abdul talabat dunia lid dunia wa abdul talabat dunia lil akhirah. Tuh malu ahwalus sahabat, dimaknai oleh sikap hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wassalafis salih, dan para ulama salaf yang saleh. Fa kullu ma dakhalu fi min asbabid dunya fa hum bidzalika ila Allahi mutaqarribun. Maka ada tiap-tiap sesuatu yang masuk mereka pada sebab dunia, maka ada pun mereka dengan demikian kepada Allah itu mendekatkan diri. Wa ila ridhahu mutasabbibun, dan kepada ridha Allah itu mengambil sebab. Kalau mereka kaya-kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Imam Ali aja yang kurang. Itu kalau mereka pada kaya-kaya, tujuan mereka dengan dunia untuk mendekatkan kepada Allah, untuk menjadi sebab dapetin ridho Allah. Ini namanya dunia lil akhirah. Itulah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa. Boleh-boleh aja. La qasiduna bidzalika dunia, tidak bertujuan dengan demikian itu kan dunia. Wa zinatah, dan perhiasan dunia, wa wujudal ladzatiyah, dan adanya kelezatan dunia. Mereka enggak begitu. Jadi dunia itu di mata para sahabat kayak sapu tangan. Manakala ada ingus dipakai, enggak ada ingus dikantongi. Dunia itu begitu. Kayak kita masker zaman dulu itu dunia, manakala sakit dipakai, kalau nggak sakit dilepas. Kalau zaman akhir antara sakit sama sehat orang ada beda, sama aja. Mana si sakit mana sehat, semuanya sama dengan sakit, udah gitu aja. Bagaimana mungkin dia pagi-pagi naik sepeda ngapain? Ini kan biar imun naik, nyari udara segar. Gimana udara segar? Lu pakai masker, malamnya makan jengkol 2 mangkok sama pete 7 papan, yang dihirup juga udaranya itu aja. Yang agak aja. Tapi nggak pakai itu bisa 7, udah ada pemeriksaan. Ini jadi kendala, katanya begitu. Daripada tangkap, ya udah pakai aja lah. Walihada, dan karena ini alasan fakulu madakhalu ila akhirih wasofahumul haqu, mensifatkan akan para sahabat oleh al-haqu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqauli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar, yaitu tegas atas orang-orang kafir, ruhama bainahum, sayang sesama mereka. Kalau kita kembali, asyidda'u bainahum ruhama 'alal kufar. Ini kita orang ini. Emang kita demen balik-balik mulu. Kita ini padahal Qur'annya itu begitu. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau kita balik, asyid kama ruhama wal kufar asyidda bainahum. Tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka akan ruku, akan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi ridwana, mereka mengharapkan akan anugerah dari Allah dan keridhaan.
wa ma dhannuka biqaumin, dan yaitu apa adapun prasangka pandanganmu, biqaumin dengan segolongan orang, ikhtarahumullahu yang memilih akan mereka oleh Allah, li suhbati rasulihi untuk bergaul bersahabat dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali muwajahati khitabihi, dan untuk berhadapan menghadapi khitabnya Allah fi tanzilihi pada Qur'annya. Kuntum khaira ummatin, siapa kuntum? Ya sahabat kita. Kuntum khaira umat, ribut mulu ini. Kita ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, itu kita. Yang ono kuntum sahabat, kalau kita enggak, kebalik-balik gitu Quran. Fama ahadun minal mu'minin la yaumil qiyamah, maka tidak ada seorang pun dari orang mukmin sampai kiamat illa walis sahabati fi unuqihi minanun la yusab, melainkan bagi sahabat pada lehernya dia yaitu utang budi la tusab, yang tidak terhitung. Kita orang ini punya utang budi sama sahabat, nggak kebayar. Wa ayatin, dan nikmat-nikmat latunsa yang tidak bisa dilalaikan. Bagaimana mungkin kita ketemu Rasulullah kalau nggak ada para sahabat? Sahabat wakilin kita, Nabi bagaimana ini, Nabi bagaimana itu, Nabi bagaimana ini, dia wakilin kita semuanya. Maka kita utang budi sama mereka. Li'annahum humul ladzina hamalu ilaina 'anil nabi, karena bahwa mereka sahabat adalah orang-orang yang membawa agama kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukma wal ahkama, akan hikmah-hikmah dan hukum-hukum, wa bayyanul halal dan haram, dan menjelaskan oleh mereka kan yang halal dari yang haram, wa fahamul khassa wal 'amma, dan memberi pemahaman mereka akan yang khas dan yang am, mana kalimat khas, mana yang am, orang pintar, orang bodoh, semuanya dijelasin sama mereka. Wa fatahul aqalim wal bilad, mereka menaklukkan akan iklim-iklim, daerah-daerah, benua-benua, wal bilad, dan negeri-negeri. Wa qaharu, dan mereka mematahkan ahla syirki wal inad, akan orang-orang syirik dan orang membangkang. Mereka hebat. Kenapa? Mereka punya senjata. Dari mana? Duit. Kumpulin kita duit. Wa yahidu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah oleh sabdanya Nabi SAW tentang sahabat, ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku itu kan nujum seperti bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana saja sahabatku ihtadaitum mengikut oleh kamu, ihtadaitum beroleh petunjuk oleh kamu. Kata Nabi, sahabat itu kayak bintang di langit, kayak bintang. Imam Daraqutni meriwayatkan ini hadis. Begitu juga Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu mitadaitu, kayak sholat witir, apakah habis tarawih di witir malamnya boleh tahajud apa enggak? Begitu. Ikut aja sahabat. Abu Bakar bagaimana? Saya mau habis isya tarawih langsung witir Nabi, sebab saya ngeri takut mereka balik lagi. Kalau ente Umar habis tarawih enggak witir, ntar penutup aja. Saya yakin, kata Nabi, iqtadu billahi mimati, ikut aja dah. Ikut Abu Bakar boleh habis sisa witirnya malam tahajud. Mau ikut Umar tahajud dulu baru witir, silakan. Yang jadi ribut kita salah mulu. Agak ada benarnya, nyalain dulu gitu orang. Waqad wasafahum Allah fi ayatin ukhra bi awsafin, dan sungguh mensifati akan para sahabat oleh Allah pada ayat yang lain dengan beberapa sifat. Ila an qala, sampai bahwa Allah berfirman, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalla dzalika, menunjukkan oleh yang demikian ayat yang taguna fadlan, pada rezeki, min qawlihi subhanahu wa ta'ala annahu, bahwa mereka para sahabat mabtagau, tidaklah mencari oleh mereka, menuntut, mengharapkan oleh mereka, bima hamaluhu, dengan apa yang membawa oleh mereka akan
minat dunia di dunia, walam yaqsudu bidzalika ila wajh Allah, dan walam yaqsidu, dan tidak berniat bertujuan oleh mereka dengan demikian dunia illa wajh Allah, kecuali ridho Allah al-karim wa fadlahul azim, dan anugerah Allah yang agung. Pokoknya mereka kalau udah rezeki ujungnya ridwan, ridho. Mereka nyari sahabat, ini bakal didongengin sahabat-sahabat Nabi semuanya atu-atu, tapi jangan malam ini kayaknya. Wa qala subhanahu wa fi ayatin ukhra, dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, fi buyutin, pada rumah-rumah adinallahu an turfa'a, yang mengizinkan oleh Allah bahwa ditinggikan oleh rumah, wa yudhkaru fi asma, dan disebutkan pada rumah itu akan nama Allah, yusabbihu lahu, bertasbih ia bagi Allah fiha, di rumah itu, bil ghudwi, pada pagi hari, wal asal, dan petang hari, rijal, yaitu laki-laki, la tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka oleh dagangannya, wala oleh perniagaannya, wala bai'un, dan tidak penjualannya, an dzikrillah, daripada ibadah kepada Allah. Tuh, dipuji sama Allah, rijalun la tulhihim tijarah, mereka dagang, tapi dagang bukan untuk dunia, tapi untuk ingat Allah. Mereka mereka syirah, mereka menjalani kekuasaan dan seterusnya, semuanya mencari ridho Allah. Walam yanfi anhumul asbab, dan tidak menafikan oleh Allah daripada sahabat akan sebab itu kerja itu lakukan tijarah, ada tijarah begitu, tijarah, cuman mereka enggak membuat berniaganya lupa dengan Allah, jadi enggak asik dengan dunia, tetap konsentrasinya akhirat. Wala tijarah, dan tidak dagang, wala bai' wala syirah, tidak berjual, tidak membeli. Artinya falam yukhrijuhum anil bidhati ghinahu, maka tidak mengeluarkan akan mereka dari pujian oleh kayanya para sahabat. Walaupun sahabat kaya masih dipuji. Idza qam bi huquqi maulahum, ketika mereka menjalankan dengan hak-hak Tuhan mereka. Mana contohnya? Nah, itu Abdullah bin Utbah, Utsman bin Affan, Amr bin As, Abdul bin Auf. Nanti besok aja kita bakal hitungin duit-duit mereka. Di dalam kitab Hayatus Sholihin dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana duit-duit para sahabat, jumlah duitnya waktu mati berapa, supaya kita bisa nyontoh mereka. Begitu, duitnya berapa. Yang namanya Amr bin As, duitnya waktu mati 300 triliun. Dikit apa banyak? Nyontoh ini lah, gua memang udah takdir dari juga orang susah, disuruh nyontoh sahabat, nyontoh yang susah. Ini kayak begini nih, begitu. Entar kita bedah semua, tapi segini aja udah malam kalau besok saya nerangin tentang harta-harta para sahabat. Kalau bahasa kita, berapa dia? Ini bukan sekedar apa namanya PPATK, PPAT, itu yang pemeriksaan duit pejabat itu. Iya, PPATK lah. Itu harta kaya para pejabat. Ini bakal dicatat nih. Begitu. Kenapa? Kalau kita bukan jalan itu, agamanya kayak begini. Ini kayak begini nih. Kaya enggak dilarang, yang dilarang pelit. Yang dilarang kaya tidak dilarang, yang dilarang pelit. Begitu. Begitu. Pelit. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang kaya lebih ditemenin sama Allah dibanding mukmin yang kere, walaupun dua-duanya bagus. Gitu. Kenapa? Karena bisa bantu masjid. Dari mana nih masjid yang dibangun? Kan orang kaya. Yang kalau orang susah semua, kagak ada masjid nantinya. Begitu. Yang punya duit kaya nggak dilarang, yang dilarang pelit. Begitu. Begitu. Masjid tidak mengapa, yang dilarang mengeluh. Segini aja dulu lah.